Selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu HKBP Sisinga Mangaraja secara online. Walaupun kita ibadahnya secara online, kakak harap adik-adik tetap mengikutinya dengan semangat. Dan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kakak mau memperkenalkan diri dulu. Ada Kak Riri, ada koreonya di sebelah Kak Riri, Kak Selda, dan pemusiknya Bang Jeffrey. Nah adik-adik, kita angkat satu lagu pujian yang mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita. Yuk, kita angkat satu lagu pujian, Aku Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita angkat satu kali lagi ya adik-adik. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita katakan sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sekali lagi ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita katakan glory, haleluya ya adik-adik. Yuk. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi adik-adik. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, pada semangat kan adik-adik? Nah, sebelum kita memasuki ke ibadah selanjutnya, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Kakak mau adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ada yang belum siap? Ya, kita sama-sama ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini, biar kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman-Mu, yang tetap semangat dalam mengikuti ibadah, tetap cinta terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Filipi
1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau membacakan pengumuman. Adik-adik dengar dengan baik ya. Pengumuman pertama, persembahan bisa ditransfer di rekening yang di bawah ini adik-adik. Atau bisa dititip di Sintuawik masing-masing wilayah adik. Dan atau bisa dititip ke guru-guru sekolah minggunya. Cukup jelas ya adik-adik pengumumannya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman. Sebelum itu kita angkat satu lagu pujian yang mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita semua. Ya sekali lagi ya, yang mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus sudah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Kita katakan dihapuskan dosaku ya adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita katakan pengampunan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali pada ibadah hari ini dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Hari ini selain kita memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 29. Begini bunyinya. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya,
yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada saat perjamuan itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini, adik-adik. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan dan mengucap syukur lalu memberikannya juga kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa roti yang mereka terima, roti yang mereka makan adalah tubuh Kristus. Dan anggur yang mereka minum adalah darah Kristus yang berkuasa untuk pengampunan dosa. Jadi peristiwa itu sangat penting, adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan atau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan tersebut dalam kehidupan mereka. Dan saat ini gereja-gereja atau orang-orang percaya kepada Kristus melakukan perjamuan yang sama dan dinamakan perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus, adik-adik? Perjamuan kudus menurut gereja, khususnya gereja HKBP, adalah seperti ini, adik-adik. Perjamuan kudus adalah memakan roti sebagai saluran tubuh Tuhan Yesus Kristus dan meminum anggur sebagai saluran darah Yesus Kristus, agar kita menerima keampunan dosa, menerima kehidupan, menerima keselamatan, menerima perdamaian, dan menerima kebahagiaan. Kenapa perjamuan kudus ini dilakukan, adik-adik? Karena di situ ada pengampunan dosa. Jadi begini, adik-adik, kalau misalnya perjamuan kudus itu dilakukan, misalnya peristiwanya, ya adik-adik, di gereja dilakukan ketika Bapak Pendeta membagikan roti, Bapak Pendeta akan mengucapkan kata-kata yang sama yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan sesudah pendeta membagikan anggur untuk diminum dan pendeta pun mengucapkan kata-kata seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di situ, adik-adik, ketika melakukan perjamuan kudus ada pengampunan dosa. Jadi ketika orang sudah melakukan makan roti sebagai tubuh Kristus dan meminum anggur sebagai darah Kristus, mereka bisa meminta ampun akan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Karena dalam perjamuan kudus itu ada pengampunan dosa. Jadi orang bisa saat itu memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Karena dalam perjamuan kudus akan ada menerima keampunan dosa. Jadi adik-adik, kenapa perjamuan kudus ini penting dilakukan? Karena setiap orang seringkali melakukan dosa kembali, adik-adik. Dan kadang-kadang
Ketika sudah melakukan dosa, ada rasa bersalah. Nah, ketika rasa bersalah itu datang, ketika mengadakan perjamuan kudus, kita bisa minta ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Dan di situ dalam perjamuan kudus itu kita bisa melihat bukan hanya kita mengingat dosa kita dan meminta ampun, tapi di situ ada pengampunan dari Allah. Artinya kita bisa melihat kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang begitu besar. Seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam perjamuan kudus tersebut, kita akan mengingat betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dan ketika kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada pengampunan dari Allah yang besar, Allah yang penuh kasih. Dan ketika terjadi pengampunan adik-adik, maka akan ada perasaan yang lega, ada perasaan bebas. Itulah kuasa pengampunan adik-adik. Maka ketika orang mengalami pengampunan, akan menerima kebahagiaan. Dan di situ adik-adik, dalam perjamuan kudus, kita bisa mengingat kembali bahwa sesudah Allah mengampuni kita, ternyata Allah bukan hanya mengampuni sampai mengampuni saja adik-adik, tapi Allah pencipta langit dan bumi, Dia harus menjadi manusia, menjadi korban tebusan bagi kita orang-orang berdosa adik-adik. Allah menjadi manusia harus rela. Karena Dia mengampuni kita, Dia harus rela direndahkan serendah-rendahnya, dihina, diludahin, dicambuk, disalibkan. Bahkan Tuhan Yesus tidak ada yang menolong sama sekali. Dia harus melakukan itu untuk bisa menebus kita orang-orang berdosa, supaya darahnya bisa menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Di situ di dalam perjamuan kudus itu kita bisa mengingat kembali betapa luar biasanya Allah, betapa hebatnya, betapa agungnya Tuhan Yesus. Dia rela mati menebus kita orang-orang berdosa. Jadi adik-adik, perjamuan kudus yang dilakukan orang-orang percaya itu dilakukan harus dengan pemahaman yang benar. Melakukan perjamuan kudus dengan pengertian yang benar. Karena di dalamnya kita bisa melihat kasih Allah yang luar biasa. Jadi nanti adik-adik, ketika adik-adik sudah besar, karena menurut gereja, orang-orang yang bisa melakukan perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah lepas sidi,
Jadi adik-adik nanti bisa mengerti. Ketika adik-adik sudah lepas CD dan mengikuti perjamuan kudus, ingatlah bahwa Allah begitu besar, bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa Allah begitu mengasihi kamu dan saya. Karena dengan kasih Allah, dengan pengorbanan Allah, kita diselamatkan, dibebaskan, kita menerima keampunan dosa, kita bisa menerima kehidupan, kita bisa menerima perdamaian, dan bahkan menerima kelegaan, menerima kebahagiaan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kembali kami berterima kasih, mengucap syukur karena hari ini dalam perenungan ini kami mengingat bahwa perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan kepada kami orang-orang percaya, kami diingatkan, kami tahu bahwa di situ kami melihat selain kami ada pengampunan, kami bisa melihat Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Karena dengan pengorbanan-Mu kami bisa diselamatkan dan menerima kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami pegang janji Tuhan bahwa karena kasih Tuhan juga Engkau berjanji akan menyertai kami senantiasa terus-menerus sampai kepada akhir zaman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman hari ini? Luar biasa ya. Kakak harap adik-adik bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah adik-adik, kita angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan kita ya adik-adik. Kita siapin dulu persembahan kita. Yuk kita angkat satu lagu pujian, Ajaib Benar Anugerah, translate atau bahasa Indonesia dari Amazing Grace. Iya adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah kakak mau ajak adik-adik kita bersatu dalam doa sambil menutup ibadah hari ini adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat minggu hari ini Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biar persembahan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar Bapa, ibadah hari ini juga Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus buat ibadah hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita tutup ibadah hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan.